anak-anak, mari menginjil. Kita ketemu lagi di hari Sabat ini. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning to you, good morning to me. Good morning everybody, how are you? Apa kabar anak-anak semua? Ibu guru berdoa semoga kalian semua sehat selalu dalam penyertaan Allah Bapa. Nah, saat ini apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Yuk, mari kita melipat tangan, kita mau berdoa dulu ya. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur pada hari ini, di hari Sabat-Mu, kami dapat berkumpul untuk beribadah. Allah Bapa, kiranya kami dapat memanjatkan ibadah sejati yang menyenangkan hati Allah Bapa. Kiranya Roh Kudus datang ke setiap rumah kami, dan kiranya Allah Bapa dapat menerima ibadah ini sebagai dupa yang harum yang menyenangkan hati Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sebelum memulai ibadah dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bernyanyi 2 pujian. Yang pujian pertama adalah tentang silsilah Yesus Kristus. Kalian masih hafal kan? Yuk kita nyanyi bersama ya. Dan juga lagu yang kedua tentang 10 perintah. Ya, mari kita nyanyi dengan hati yang sukacita dan semangat ya anak-anak. Mari bangkit berdiri. Aminah dan Nahashon, Salmon, Boaz,
anak-anak, tadi kita semua sudah memuji Tuhan ya. Semuanya pintar-pintar sekali. Sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo mari anak-anak, sebelumnya kita membacakan Alkitab dahulu. Ambil Alkitab kalian ya. Nah, hari ini firman Tuhan diambil dari Matius 1 ayat 12 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Dan Eliakim memperanakan Azor. Nah, mari anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Lipat tangan dan tutup mata kalian. Allah Bapa yang di surga, terima kasih sudah saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir di rumah kami masing-masing, dan kiranya firman yang disampaikan dapat tertanam di hati kami. Allah Bapa, berkatilah Bapak Guru John yang akan menyampaikan firman hari ini. Kiranya firman yang disampaikan merupakan firman murni yang dari Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak, apa kabar kalian semua? Kita bersyukur hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Judul firman kita hari ini yaitu Zerubabel kembali membangun bait suci. Anak-anak, setelah ditawan selama 70 tahun di Babel, umat Israel akhirnya pulang kembali ke tempat asalnya di Yerusalem. Mereka pulang ke Yerusalem karena Allah menggerakkan hati Kores, Raja Persia, untuk mengizinkan mereka pulang ke kampung halamannya. Kemudian Kores, Raja Persia, menyuruh mereka pulang dan membangun kembali bait suci yang sebelumnya telah runtuh. Ketika pulang meninggalkan Babel, yang memimpin umat Israel ialah Zerubabel. Zerubabel artinya lahir di Babel atau keturunan Babel. Zerubabel adalah orang yang lahir di Babel dan bertumbuh di Babel. Meskipun tumbuh di Babel, ia adalah pemimpin tertinggi untuk bangsa Israel yang dipercayakan Allah sewaktu pulang dari Babel. Karena ia memiliki kekuatan dan kemampuan rohani yang unggul dari orang-orang beriman lainnya. Zerubabel dan rakyat yang pulang dari Babel adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang juga berkeinginan untuk membangun bait suci Allah di Yerusalem. Mereka mengikuti firman dan melakukan pekerjaan Allah. Anak-anak, setiba di Yerusalem, mereka mulai membangun kembali bait suci. Tetapi ketika musuh datang dan memberikan perlawanan, akhirnya pembangunan bait suci terhenti cukup lama, yaitu 16 tahun lamanya. Dalam masa-masa itu, umat Israel tidak memperhatikan bait suci. Mereka membiarkan bait suci begitu saja dan hanya fokus dengan urusan pribadi dan rumah tangga mereka. Karena sibuk dengan urusan pribadi dan tidak mempedulikan bait suci, maka Allah menegur rakyat lewat Nabi Hagai, sehingga akhirnya mereka sadar dan menyesali perbuatan mereka. Zerubabel dan seluruh rakyat bertobat, lalu mendengarkan Allah. Nah, bagi anak-anak pun, ketika mendengar firman dengan penuh perhatian dan dengan rendah hati, maka Tuhan akan memberkati kita
dan masalah yang sulit pun akan diselesaikan Allah bagi kita. Kemudian Allah menggerakkan hati dan semangat Zerubabel, imam besar Yosua, serta seluruh rakyat sehingga mereka kembali mengerjakan bait suci. Pembangunan bait suci pun berlangsung tanpa ada gangguan dan diselesaikan dengan sempurna. Karena kesetiaan dan pengabdian Zerubabel kepada Allah, maka Allah menjadikannya seperti cincin meterai yang mana Allah berjanji bahwa di saat itu Ia akan menyertai Zerubabel dan kedepannya pun akan tetap menjaganya sampai akhir. Pada akhirnya, pembangunan bait suci diselesaikan sepenuhnya karena kasih karunia pekerjaan dari Allah. Bagi kita pun, ketika mendengar firman Tuhan, setia terhadap firman Tuhan, dengan mengikut jejak Tuhan Yesus dan melakukan pekerjaannya, maka Allah akan menjadikan kita sebagai anak-anaknya dan menjadikan kita sebagai meterainya, sehingga kita tetap dalam penyertaan dan perlindungan Allah dari sekarang, besok, sampai selamanya. Kiranya anak-anak semua bisa menjadi bait Allah dan setia terhadap firman Tuhan, sehingga kerajaan Allah datang melalui anak-anak semua yang telah menjadi bait Allah, serta menjadi anak-anak yang akan menggenapi sejarah penembusan yang kudus dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bapa, berkatilah kami agar bisa menjadi anak-anak yang mendengarkan firman-Mu, setia dan taat terhadap firman-Mu, sehingga nantinya kami bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan penuh semangat dan kami pun menjalani kehidupan yang senantiasa bersama-sama dengan Allah Bapa. Berkatilah persembahan yang sudah kami siapkan untuk Tuhan, dan berkati juga Papa Mama yang memberikan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai Zerubabel yang membangun bait suci. Anak-anak, kita pun semua harus membangun bait suci di hati kita masing-masing ya, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Anak-anak, nah sudah saatnya kita mengakhiri ibadah hari ini. Nah sebelumnya Ibu Guru mau memberitakan tentang aktivitas hari ini. Nah kalian buka di halaman 21 di buku aktivitas. Nah di sini ada aktivitas tentang Zerubabel yang membangun bait suci Allah. Nah di sini kalian gunting di lembar aktivitas pertama dan di lembar aktivitas yang kedua. Kalian gunting, lalu kalian lem. Kalian bentuk seperti kotak dan kalian lem bait sucinya di hadapannya. Kalian bisa semua kan? Lalu dikirimkan gambarnya ke grup Sunday School ya anak-anak. Oke, mari kita semua mengakhiri ibadah ini dan kita mau berdoa, doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu lagi anak-anak.